Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Sebelumnya, tidak lupa untuk mengingatkan anak-anak mengisi daftar hadir pada Google Classroom. Silakan siapkan buku, catatan, serta alat tulis untuk mencatat hal-hal yang membantu kalian memahami materi pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai stoikiometri titrasi asam basa. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai titrasi asam basa. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menentukan konsentrasi atau kadar dari asam atau basa suatu larutan dengan konsep titrasi. Mari kita lanjut pada video pembelajaran untuk memahami materi kali ini. Seperti yang sudah kalian ketahui, titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi dari suatu larutan dengan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Jadi dengan titrasi kita akan dapat menentukan konsentrasi atau kadar dari suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya, tetapi harus dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya atau larutan baku. Mari kita perhatikan contoh dalam menentukan konsentrasi atau kadar dari suatu larutan dengan cara titrasi. Nah, di sini Ibu memiliki satu contoh soal menentukan konsentrasi dari 20 ml asam klorida melalui titrasi dengan 20 ml larutan natrium hidroksida yang konsentrasinya 0,1 molaritas menggunakan indikator fenolftalin atau PP. Nah, kalau kita gambarkan percobaan dari titrasi antara HCl dengan NaOH dapat digambarkan seperti berikut. Kalian sudah ketahui dalam titrasi kalian membutuhkan adalah statif dan klem, biuret, Erlenmeyer. Nah, di biuret itu adalah letak atau tempat dari larutan baku atau titran. Dalam soal ini yang berlaku sebagai titran atau yang seperti kalian sudah ketahui, titran itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Yang berlaku sebagai titran dalam soal ini adalah natrium hidroksida karena sudah diketahui konsentrasinya. Jadi yang berada di dalam biuret adalah natrium hidroksida. Sedangkan larutan yang ingin kita ketahui konsentrasinya atau asam klorida itu adalah sebagai titrat yang diletakkan di dalam tabung Erlenmeyer. Nah, sebelum dititrasi, titrat ditetesi dengan indikator fenolftalin atau PP. Jadi, titrasi antara HCl dan NaOH dilakukan dengan cara menetesi titrat dengan titran secara perlahan. Ya. Nah, titrasi akan dihentikan ketika larutan sudah menunjukkan perubahan warna. Tadi pada titrat diberikan indikator fenolftalin yang kalian ketahui bahwa dalam fenolftalin perubahan warnanya adalah menjadi merah muda atau keunguan. Jadi ini titrasi sudah dapat dihentikan karena larutan sudah menunjukkan perubahan warna. Nah, keadaan ketika titrasi sudah dapat dihentikan dengan perubahan warna, ini adalah disebut dengan titik ekivalen. Kalian sudah ketahui bahwa titik ekivalen adalah ketika jumlah mol asam akan sama dengan mol basa. Nah, titik ekivalen atau jumlah mol asam sama dengan mol basa inilah digunakan untuk menghitung konsentrasi dari salah satu larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Jadi, berdasarkan mol asam sama dengan mol basa dapat dituliskan bahwa mol itu dapat dihitung dengan volume asam dikali normalitas asam sama dengan volume basa dikali normalitas basa.
yang mana normalitas itu dapat dijabarkan menjadi molaritas dikali dengan valensi asam. Sehingga rumus atau penghitungan dalam titrasi, rumus penetralan ini dituliskan sebagai volume dikali molaritas dikali valensi dari asam akan sama dengan volume dikali molaritas dikali valensi dari basa. Sehingga rumus inilah dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi dari larutan yang ingin diketahui. Baik, menggunakan rumus ini mari kita tentukan konsentrasi dari larutan asam klorida pada soal. Berdasarkan soal, kita ketahui bahwa volume asam yang digunakan dalam titrasi adalah 20 ml, kemudian valensi dari asam adalah sama dengan 1, yang mana asam klorida ketika diuraikan adalah menjadi H+ dan Cl-. H+ ini menunjukkan valensi asamnya adalah sama dengan 1. Kemudian, volume basa yang digunakan untuk mentitrasi adalah sebanyak 20 ml ternyata. Kemudian, molaritas basanya adalah 0,1 molaritas dan valensi basanya pun adalah sama dengan 1, yang dimana NaOH itu adalah valensi basanya atau OH- adalah sama dengan 1. Nah, sekarang sudah diketahui, berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Volume asam dikali molaritas asam dikali valensi sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basanya. Volume asamnya 20, molaritas asamnya kita simbolkan dengan X, valensi asamnya tadi sama dengan 1, kemudian sama dengan volume basa 20, konsentrasinya 0,1, valensinya adalah sama dengan 1, sehingga X sama dengan 20 kali 0,1 kali 1 per 20 kali 1, sehingga konsentrasi asam klorida atau X-nya adalah sama dengan 0,1 molaritas. Nah, jadi konsentrasi dari asam kloridanya adalah 0,1 molaritas. Bagaimana? Mudah bukan dalam menentukan konsentrasi dengan rumus titrasi? Baik, mari kita lihat latihan soal lainnya agar dapat membantu kalian memahami lebih dalam lagi terkait titrasi asam basa. Nah, dalam kasus ini, Ibu memiliki larutan HCl lagi yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan natrium hidroksida konsentrasinya 0,1 menggunakan indikator fenolftalin atau PP. Nah, berdasarkan titrasi diperoleh data sebagai berikut. Jadi, titrasi dilakukan dengan sebanyak 3 kali. Yang 3 kali dilakukan adalah, nah jadi ketika kalian melakukan titrasi, nah di sini titrat yang dititrasi diulang sebanyak 3 kali sehingga dapat lebih memastikan volume dari titran yang digunakan. Jadi ini dilakukan sebanyak 3 kali, jadi kalian menyediakan 3 buah Erlenmeyer, tetapi untuk titratnya volumenya adalah harus sama, sedangkan nanti kita akan mengetahui volume titrannya berdasarkan 3 kali titrasi yang dilakukan. Baik, kita kembali ke soal. Nah, berdasarkan percobaan ternyata diperoleh data sebagai berikut. Percobaan pertama yaitu gelas labu Erlenmeyer yang pertama, volume HCl-nya adalah 20, sedangkan ternyata volume NaOH yang dihabiskan untuk mencapai titik ekuivalennya, untuk mencapai perubahan warna indikator adalah sebanyak 10,3 ml. Kemudian percobaan yang kedua menggunakan labu Erlenmeyer yang kedua sebanyak 20 ml HCl juga. Ternyata volume NaOH yang dihabiskan untuk mentitrasi adalah sebanyak 10,1 ml. Dan percobaan ketiga dengan 20 ml asam klorida, natrium hidroksida yang dihabiskan adalah sebanyak 10,2 ml. Nah, berdasarkan data tersebut,
tentukan konsentrasi dari HCl. Dalam menentukan konsentrasi atau menentukan volume nantinya, rumus dalam titrasi masih sama, yaitu volume asam dikali konsentrasi dikali dengan valensi asamnya akan sama dengan volume basa dikali konsentrasi basa dikali valensi basa. Nah, berdasarkan soal kita ketahui volume asamnya yang digunakan semua Erlenmeyer dalam setiap Erlenmeyer adalah masing-masing 20 ml. Kemudian valensi asamnya adalah 1. Kemudian, nah kita menentukan volume basa karena di sini volume basanya adalah berbeda untuk setiap Erlenmeyer. Sehingga caranya adalah dengan mencari rata-rata dari volume natrium hidroksida yang digunakan. Mencari rata-rata kalian tinggal menjumlahkan, kemudian totalnya dibagi dengan 3 karena dia pengulangannya sebanyak 3 kali. Sehingga nanti kalian dapatkan volume basanya adalah 10,2. Kemudian konsentrasi basanya 0,1, valensi basanya adalah sama dengan 1. Nah, dari data yang sudah diketahui, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Volume asamnya adalah 20, konsentrasi asamnya kita lambangkan dengan X, valensi asam 1, volume basanya 10,2, molaritasnya 0,1, valensi basanya adalah 1. Sehingga X sama dengan 10,2 dikali 0,1 dikali 1 dibagi 20 kali 1. Sehingga didapatkan konsentrasi larutan asam klorida yang dititrasi adalah sebesar 0,051 molaritas. Jadi konsentrasi asam klorida berdasarkan titrasi adalah 0,051 molaritas. Nah, jadi seperti itu penghitungan dalam titrasi asam basa. Kalian bisa menghitung volume atau molaritas dari suatu larutan yang belum diketahui dengan catatan salah satu larutannya sudah harus diketahui. Nah, sebagai bahan latihan, silakan kalian kerjakan latihan mandiri berikut setelah kalian mencatat mengenai stoikiometri titrasi asam basa. Ibu berikan 2 latihan mandiri, latihan dikerjakan dengan baik. Jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan pada WhatsApp group. Nah, sekian terkait penjelasan stoikiometri titrasi asam basa. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian, selamat pagi dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.